Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Dr. Dewi Cahyawati Abdullah Nututura Channel Setia Pancamarga Palu. Hari ini saya selalu mengatakan bahwa channel Dewi Nututura tetap harus beda setiap tampilannya. Malam ini saya menghadirkan perempuan hebat. Jadi yang duduk di sini adalah perempuan hebat menjelang 22 Desember Hari Ibu. Ya, tentunya saya harus juga melihat dari generasi per generasi. Hari ini saya dengan generasi muda, perempuan kaili hebat yang penuh dengan pengalaman, yang pasti kita pernah bareng di Gardita Sulawesi Tengah. Ya, jadi saya ketua Gardita pernah, terus Maya sekretaris. Jadi sebelumnya saya akan perkenalkan Maya Safira Latopada. Maya Safira Latopada adalah kelahiran tahun 74, harusnya nggak usah diomongin ya, tapi diomongin aja deh, nggak apa-apa. Kemudian organisasi, beliau ada aktivis perempuan yang hebat. Kemudian beliau bergabung di program manajer Libu Perempuan 2018 sampai sekarang. Kemudian koordinator program SP Solidaritas Perempuan Palu. Solidaritas Perempuan Palu 2005 sampai 2008. Kemudian beliau juga bendahara di SP Palu. Kemudian deputi internal Yayasan Rempala. Remapala ya? Remapala. Iya. Jadi dan masih seabrek banyak sekali pengurus Pusat Wanita Islam, kemudian Dewan Penasihat Satgas PPA DP3A Kabupaten Sigi, pengurus PK SAI Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif ya Kota Palu, kemudian sekretaris P2 TP2 Kabupaten Sigi, kemudian duduk di Koalisi Perempuan Indonesia, kemudian anggota Perserikatan Solidaritas Perempuan, kemudian Gerakan Perempuan Bersatu Sulawesi Tengah, kemudian dinamisator Sigi Mosi Jagai, Gerakan Warga Sulawesi Tengah Melawan COVID. Wow, keren. Dengan seabrek kegiatan ini, wajar kalau saya malam ini juga harus mengundang generasi muda, perempuan kaili hebat dari Sulawesi Tengah. Assalamualaikum Maya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, saya melihat pengalaman, melihat CV punya Maya Latopada. Di umur seperti ini, Maya sudah menggeluti sekian banyak ada organisasi agama, ada berpolitik, ada organisasi kemanusiaan. Kemudian ada juga tadi seperti organisasi-organisasi lainnya. Itu di umur seperti ini, bagaimana Maya menghadapi persoalan-persoalan yang dihadapi, karena setiap organisasi atau bisa menceritakan ke kita di semua perempuan yang ada di sana untuk menjadi inspirasi perempuan-perempuan itu. Seperti apa kondisinya Maya bisa punya kegiatan seabrek itu dengan umur yang masih sangat muda, kemudian tentunya juga ibu rumah tangga yang hebat. Saya kira silahkan Maya juga, kita di sini Maya, ini namanya Nututura Channel. Yeah. Nututura Channel itu dalam bahasa kaili kita nututura, bercerita, menyampaikan sesuatu tetapi yang konkret dan benar adanya. Jadi sehingga saya sengaja namakan itu Nututura supaya kita setiap yang datang di sini saya ajak Nututura, tetapi Nututura yang bermutu, yang berkualitas, dan juga saya harus mengeksplor tamu saya yang datang ke Nututura Channel. Saya persilakan Maya Latopada. Iya, baik, terima kasih Kak Dewi, panggilan akrab saya untuk Ibu Dewi Cahyani, Kak Dewi Cahyawati. Saya kenal Kak Dewi waktu Kongres Solidaritas Perempuan yang ada di Jakarta. Kak Dewi saat itu masih kepala Taman Mini. Iya, kepala anjungan di Taman Mini. Nah, seumur gini sebenarnya
mau dibilang umur segini saya bukan Gen Z. Iya, bukan. Tapi Gen kalau Z, dari saya iya, pasti jauh lebih iya. muda. Saya seperti yang Kak Dewi sampaikan, banyak organisasi, tapi banyak juga dinamika dan tantangannya. Iya, itu yang penting. Termasuk taruhannya juga kepentingan-kepentingan yang ada di domestik dalam rumah tangga. Iya. Itu juga sebagai salah satu taruhan. Iya. Nah, maksud saya sebagai perempuan, bagaimana kita mengeksplor diri kita, tidak harus melihat bahwa harus berpendidikan tinggi. Iya. Banyak perempuan-perempuan, kebetulan sebelum saya lanjut, kebetulan saya salah satu aktivis perempuan. Iya. Banyak bergelut dengan perempuan. Mungkin berangkatnya dari aktivis perempuan. Enggak. Oh, bukan juga. Saya berangkatnya dari aktivis mahasiswa. Aktivis mahasiswa di Mapala Galara, mulai dari aktivis mahasiswa ke aktivis lingkungan. Jadi Remapala adalah aktivis lingkungan. Iya. Nah, kerjaannya adalah bikin peta desa. Oh iya. Peta tata guna lahan, bagaimana sejauh mana masyarakat mengakses lahannya. Iya. Bagaimana mengenali lingkungannya. Iya. Setelah itu di tahun 2002 masuk solidaritas perempuan di Sulawesi Tengah. Itu saya menjadi salah seorang pendiri solidaritas perempuan di Sulawesi Tengah karena solidaritas perempuan bentuknya perserikatan berkantor pusat di Jakarta. Namanya di sini komunitas solidaritas perempuan Palu. Ya. Berangkat dari situ. Ya, berangkatnya dari situ. Setelah belajar, berproses, rupanya kesenjangan semakin kelihatan dengan banyaknya persoalan-persoalan perempuan. Ya. Salah satu persoalan perempuan yang paling mendasar adalah kekerasan dalam rumah tangga. Tingginya kekerasan rumah tangga itu diakibatkan apa? Banyak hal yang mempengaruhi terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga. Walaupun sudah ada undang-undang PKDRT. Nah, kekerasan yang terhadap perempuan ini ibarat gunung es. Iya. Yang kita lihat terlaporkan itu sudah banyak. Iya. Tapi yang di dalamnya meruncingnya itu lebih banyak lagi. Nah, itu sebaiknya sebagai kita yang memahami, alhamdulillah saya, Kak Dewi dan teman-teman lain itu dikasih kesempatan punya punya pendidikan yang lebih baik. Nah, dinamika di masyarakat terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga ini itu cukup kompleks. Kompleks sifatnya ya. Sangat kompleks dan hal tersebut juga banyak hal tersebut mengakibatkan perempuan tidak punya akses. Ya. Kita lihat saja Kak, pembagian peran di dalam rumah tangga laki-laki dan perempuan. Nah, perempuan bisa bekerja 18 jam sehari. Itu hasil penelitian. Iya. Laki-laki bekerjanya 8 jam saja. Nah, perempuan dari bangun tidur itu sudah harus memikirkan. Iya. Sudah harus masak, ngurus anak, cuci baju dan lain-lain. Sementara kalau bapak-bapak, maaf ya bapak-bapak, 4 kegiatan saja. Berapa kegiatan? Iya. Bangun pagi langsung baca koran, minum kopi. Kalau sekarang sudah HP, buka HP. Oh ya, buka HP. Scrolling Instagram, cari berita di mana-mana. Nah, itu dia. Jadi ibaratnya perempuan, Kak. Jadi matanya terbuka itu sebelum matahari terbit. Tertutup setelah mata laki-laki suaminya tertutup. Nah, air yang digunakan, perempuan itu paling banyak menggunakan air. Iya. Apalagi terkait dengan reproduksi perempuan. Nah, kalau laki-laki cuma pegang air bersih saja. Iya. Kobokan air bersih. Iya. Mau mandi air bersih, tapi kalau perempuan tidak. Mencuci. Iya. Semua hal dari air bersih, membuat minum itu semua air yang bersih. Dari air kotor sampai air bersih. Semua
dipegang oleh perempuan. Jadi di dalam rumah perempuan ini kasur, dapur. Kami bilang 3R biasanya. Sumur, kasur, dapur. Dari kasur, bangun tidur, dan kelebihan perempuan yang saya sampai saat ini, saya itu perempuan, menurutku perempuan hebat. Saya punya nenek, namanya Nenek Naja. Beliau tidak menikah tapi tulus mau memberi makan, memberi apa semua. Karena perempuan itu berpikir sebelum masih malam begini, mungkin kalau saya Kak Dewi tidak harus berpikir harus masak apa besok, suamiku mau makan apa besok, anak-anakku makan apa besok. Biasanya perempuan-perempuan, utamanya perempuan-perempuan yang ada di desa-desa, masih pagi, masih malam begini, sudah sambil lipat baju, nonton sinetron. Kalau saat ini lihat TikTok, lihat TikTok sambil mikir besok itu mau makan apa, mau masak apa dulu. Setelah masak apa, bilang, oh ini enaknya masak ini. Besok pagi harus dipikirkan lagi, saya mau dapat di mana ini yang harus saya masak. Setelah masak, yang didahului bapak-bapak ataupun anak-anaknya, kayak begitu. Jadi memang ini yang melatar belakangi Kak. Yang hal begitu. Nah, tantangan-tantangan itu banyak sekali, tantangan-tantangan yang terjadi. Kak Dewi bilang ada di organisasi ini. Iya. Tapi tantangannya banyak juga, dinamika. Tapi kita bicara dulu yang betul-betul sebagai aktivis perempuan, kita bicara Libu Perempuan. Jadi apa saja yang dilakukan Libu Perempuan dengan permasalahan yang sangat mendasar tadi. Artinya kalau saya lihat bahwa peran perempuan itu memang saya harus bilang nomor 1 di dalam keluarga. Yang kedua, tapi persoalan itu justru banyaknya juga di perempuan. Nah, kemudian adalah organisasi yang dibentuk oleh perempuan. Yang tadi dari perempuan, mungkin di sini itu yang namanya Libu Perempuan ya. Nah, sekarang ini Libu Perempuan ini apa kiat-kiatnya untuk menghadapi tantangan-tantangan yang sangat banyak. Dan ini kayak kita tadi, tantangan ini bukan hanya persoalan yang sudah selesai persoalannya, lebih banyak persoalan yang ada yang tidak pernah kita ketahui. Dan juga biasanya yang perlu juga perempuan kita aktivis sebagai aktivis perempuan itu yang perlu juga kita ini bahwa kadang-kadang perempuan itu kan malu. Apalagi kita belum sampai nanti kepada kekerasan perempuan, kemudian pelecehan anak. Itu bagaimana untuk dalam pelaksanaan program Libu Perempuan itu sejauh mana saat ini? Saat ini program-program di Libu Perempuan. Karena saya lihat kan Libu Perempuan ini aksesnya dengan Kabupaten Sigi, dengan provinsi, dengan Jakarta, mungkin bahkan ke luar negeri. Kami lagi mendorong inisiatif Desa Damai, Desa Damai berperspektif yang inklusif, berperspektif gender di Poso, yang berkaitan dengan peace building. Nah, pembangunan perdamaian. Nah, secara umum saya bergabung di Libu Perempuan itu sejak 2018 pasca bencana. Pasca bencana itu programnya banyak untuk di tenda ramah perempuan. Kita dirikan tenda ramah perempuan. Setelah tidak ada, untuk tujuannya tenda ramah perempuan, perempuan bisa berbagi cerita, minimal bisa bercerita situasinya di pengungsian. Baru itu melakukan psikososial untuk perempuan. Selanjutnya adalah kita outreach kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Bayangkan saja 3 hari pasca bencana kami punya temuan ada anak diperkosa sama ayah tirinya di tenda. Astagfirullahaladzim. Nah, di Libu Perempuan sendiri itu kami menangani mendampingi kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan.
Nah, kalau mau dibilang KDRT memang kasus paling banyak. Iya. Setelah itu pelecehan seksual. Iya. Selain pelecehan seksual, juga ada perkosaan. Perkosaan. Dan pelakunya adalah orang-orang terdekat. Terdekat. Memang Orang indikasinya terdekat, begitu iya. ya. Tidak mungkin orang. Incest dan banyak hal. Sehingga menurut kami itu penting sekali bahwa kita melakukan pendampingan kasus dan Iya. apa namanya edukasi, Iya. pencegahan. Nah, salah satu pencegahannya kita melakukan edukasi di masyarakat. Iya. Tidak hanya perempuan yang diedukasi, tapi juga laki-laki. Harapannya semakin banyak laki-laki paham, semakin banyak laki-laki mengetahui, kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan itu bisa diminimalkan. Iya. Tuh. Gitu ya. Iya. Jadi memang persoalannya serius ya. Jadi memang ini bukan hanya harus diselesaikan oleh aktivis organisasi perempuan, tapi ini keterkaitannya dengan pemerintah, keterkaitannya juga dengan kesadaran masyarakat. Ini memang kompleks permasalahannya. Sehingga mungkin sekarang masih banyak hal-hal yang harus dilakukan. Iya. Apalagi saya lihat, mohon maaf, saya juga nonton medsos, nonton ini, aduh, ngeri banget. kekerasan perempuan. Jadi kalau yang saya sepakat itu adalah edukasi. Benar. Paling tidak sosialisasi dulu. Iya. Sosialisasi itu harus kencang ke masyarakat. Jadi mungkin kalau saya melihat bukan hanya kalau mungkin yang kita lakukan hanya memilih pokoknya tokoh adatnya, ininya, tapi itu apakah mereka juga berperan langsung ke sana? Nah, tapi kan yang kita cari ini benang merahnya, bagaimana ibu perempuan itu bisa berakses ke semua itu, mungkin di desa-desa sehingga mungkin itu hanya jalan memperkecil persoalan-persoalan masalah kekerasan perempuan, masalah kesadaran, mohon maaf lah, kesadaran bapak-bapak untuk ikut memperkecil persoalan itu. Saya kira itu juga mungkin masih tugasnya. Sangat penting. Jadi pelibatan semua pihak itu sangat penting, karena kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan itu tidak bisa diselesaikan sendiri-sendiri, harus bersama-sama. Nah, makanya di Libu Perempuan itulah saat ini mendorong mekanisme rujukan kasus yang ada di desa-desa. Melibatkan semua unsur yang ada di desa. Memang di desa ada Satgas, ada Satgas PPA. Kalau di Kota Palu itu ada Satgas Pancasila. Tapi kan kasus itu tidak bisa hanya selesai di level itu saja. Makanya harus ada. Mungkin juga butuh kebijakan pemerintah ya. Makanya harus ada umpamanya lembaga adat duduk bersama, lembaga adat, Satgas dan BPD, pemerintah desa, semuanya harus terlibat. Iya, pelibatan semua pihak untuk penyelesaian kasus maupun edukasi itu penting. Saya kira cukup ya kita bicara bahwa pentingnya persoalan kekerasan perempuan dan pelecehan terhadap anak-anak. Tapi kalau saya melihat masih di umur seperti ini, Maya sudah harus bekerja keras untuk memiliki hal tersebut. Tapi Maya sempat di salah satu partai besar loh. Dulu kita di Nasdem di Garnita, dan malah pernah mencalonkan. Nah, sekarang juga kita harus melihat persoalan itu juga. Kenapa kita perempuan ini agak masih lebih punya peluang? Saya sudah tidak mau bercerita lagi tentang masalah gender, masalah 30% proporsional. Kalau saya lihat sangat belum terpenuhi di daerah kita. Termasuk Maya, seorang tokoh perempuan muda yang ikut dalam pemilihan kemarin, ikut pemilihan ke legislatif, itu belum lolos. Akan datang, kita harus berusaha nanti. Makanya itulah gunanya kita kumpul-kumpul, kita mencari apa penyebabnya. Di Notutura Channel Setia Pancamarga Palu, semoga apa yang kami bicarakan malam ini akan bisa terrealisasi, dan tentunya insya Allah di tanggal 22 kami juga akan bertemu lagi untuk sharing, diskusi, dan mungkin ada hal-hal yang lain yang harus kita sampaikan. Saya kira itu dari saya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe songgong puasi. Kita di daerah kita sendiri, tetapi kita belum bisa terpilih. Kira-kira ada kendala apa sebenarnya yang artinya bukan ya apakah kendala? Apakah kita harus saling support atau kalau memang ini memang saya kemarin dengan beberapa teman-teman pembicara lalu memang banyak faktor. Iya. Tetapi apakah itu juga sama dengan yang Maya rasakan kah? Iya. Memang kalau kalau mau bilang kita di konsentrasi Iya. Pemilihan pileg, Iya, pileg itu legislatif. itu sangat berdinamika. Dinamikanya sangat, saya bilang tantangannya dinamikanya itu penting bacaannya sendiri. Harus punya bacaan yang kuat. Matematika politik itu tidak menjawab. Iya. Matematika politik tidak menjawab bahwa keterpilihan kita itu sudah pasti. Iya. Tidak, kadang-kadang ketokohan, kecerdasan seorang perempuan itu sudah matematika politiknya berbeda ya. Berbeda, iya. Matematika politik. Kemarin saya mencalonkan dan tidak lolos. Iya. Saya dari kalau mau dibilang belakang nama, Iya. pasti lolos. Iya. Kalau belakang nama pasti lolos. Iya, dengan karena kita di Sulawesi ini khususnya saya tetap menyatakan bahwa etnis Kaili itu kadang-kadang kita harus dilihat juga latar belakang, jadi ketokohannya, iya. Tapi ternyata itu juga belum juga salah satu persyaratan yang iya. Nah, saya bilang saya perempuan kepala keluarga. Saat ini saya perempuan kepala keluarga. Saya tidak single parent. Nah, walaupun eksistensialis. Belakang nama saya mau tidak mau saya harus melekat di marga di marga saya. Eksistensi saya ada di marga saya kalau di berpolitik. Iya. Iya. Eksistensi itu tidak menjawab. Iya. Karena yang menjadi tantangan mungkin karena saya perempuan kepala keluarga. Salah satunya. Iya. Banyak kita boto. Domo iya. Sedangkan urus rumah tangganya dia tidak bisa, apalagi mau urus kabupaten. Itu masih ada stigma negatif terhadap perempuan. Berarti kalau saya akan tantang dan saya sangat tidak sependapat ya. Kalau masalah kayaknya kita kalau orang gagal ya kita single parent lah. Kita single parent. Tapi tidak bisa dipungkiri Kak. Stigma negatif itu di masyarakat kita itu masih ada. Oh, itu masih juga berarti itu juga salah satu PR kita ya. PR kita untuk memberikan juga pemahaman kepada mereka bahwa yang harus dilihat individual. Yang kemudian kita harus sudah memilih orang-orang itu yang punya kecerdasan intelektual, kemudian punya pengalaman, kemudian yang tentunya reputasi lain-lain itu yang sangat menunjang. Yang memang sekarang adalah kesulitan kita di pileg karena Maya sudah pernah merasakan itu, saya juga pernah ikut, tapi karena memang kalau kita melihat bahwa persoalan ini sangat persoalan yang benar tidak ada matematika, tapi pakai matematika. Iya, matematika politik ada. Matematika ada karena ada faktor penunjang, yaitu adalah sosial ekonominya. Itu juga penting. Makanya itulah salah satu kita lagi sekarang ini. Khususnya kita perempuan-perempuan di Lembah Kaili, kita harus mengevaluasi itu. Dan kita juga harus mengidentifikasi masalah-masalah itu. Masa sih kita tidak bisa berkiprah di kita evaluasi. Itu tantangan buat kita Kak. Iya itu makanya tugas kita sekarang, saya juga, saya punya tingkat kepedulian itu, walaupun bukan buat saya. Kalau saya sudah pada zona nyaman. Alhamdulillah kita masih punya sesuatu yang bisa kita jaga. Jadi saya minta kita ke depan itu kita perempuan-perempuan yang di lembah ini akan ada rasa bersama. Jadi satu juga rasa itu yang harus kita bahwa kita betul-betul tidak boleh menciptakan persaingan yang jadi kita sama-sama saja.
siapa yang punya peluang kita memberikan. Jadi legowo itu juga harus dipunyai. Iya, jadi jalan bersama. Jalan bersama. Iya. Jadi gini, Maya. Jadi selama ini beberapa teman-teman kemarin yang saya undang selalu menyampaikan bahwa memang kita sekarang wadah yang belum ada menyatu. Jadi gini, semua kita terpisah-pisah. Masih sendiri-sendiri. Ya, jadi kayaknya kita harus punya satu kesepakatan, bahwa siapa di antara kita mau jadi menginisiatif itu. Kalau sehari ini saya mengundang perempuan, Hari Ibu, benar saya mengundang betul-betul kita perempuan supaya sebenarnya orang di luar sana tahu. Artinya kita sebagai etnis Kaili mungkin terbanyak di sini, banyak loh perempuan hebatnya. Ya saya ulang-ulang di pusat ada ibu Dr. Nilam, Sari, DPR ada Ibu Dr. Dewi, banyak lah saya sudah ulang-ulang dari kemarin itu. Cuman sekarang kita mungkin belum pada titik temu untuk duduk kita bersama-sama dan kita harus betul-betul melihat di mana persoalan itu sebenarnya. Dan kita juga harus jujur dengan peningkatan sumber daya manusia. Skill juga kita harus itu, dan juga mungkin kita juga harus memberikan pemahaman tentang bagaimana sebenarnya menjadi orang yang ya kita tidak juga ini mungkin adalah sedikit idealismenya bahwa kita juga harus bisa berada di posisi yang strategis di tempat di mana kita ada. Jadi butuh nggak kita ini punya tempat untuk ada satu kebersamaan untuk kita bangun di situ? Iya, inisiatif gagasannya Kak Dewi dimulai dari Motutura ini, itu hal yang menurutku sangat luar biasa. Luar biasa. Saya tidak punya tendensi apa-apa. Benar Kak, benar. Saya kenal sudah tidak pilkada, sudah tidak. Saya kenal Kak Dewi, saya masih anak bawang dulu. Saya kenal Kak Dewi masih anak bawang. Kak Dewi sudah jadi pejabat, saya masih anak bawang. Nah, saya tahu sampai Kak Dewi juga memutuskan untuk pensiun dini itu diskusi kita juga hasil diskusi dan Kak Dewi bergabung di salah satu partai, itu juga diskusi-diskusi hasil diskusi dan saya percaya Kak Dewi tidak punya ambisi, tidak punya tendensi yang berlebihan. Yang Kak Dewi punya kemauan, punya gagasan itu bagaimana kita perempuan-perempuan Kaili, perempuan-perempuan yang ada di Lembah, yang sangat potensial, yang masih terkotak-kotak, dan yaku paling nabelo, yaku hitu. Nah itu mau menyatukan, mau membangunkan wadah. Nah wadahnya dimulai dari menurut orang yang besar, ini Motutura ini hal kecil, tapi efeknya sangat besar untuk orang lain. Nah, dari gagasan mempertemukan 22 perempuan Kaili di tanggal 22, itu menurutku hal yang paling spektakuler untuk perempuan-perempuan Kaili. Karena kemarin saya tidak tahu ada Ibu Prof yang Kak Dewi cerita, ada ini. Itu kalau kita identifikasi, kita satukan di dalam satu wadah untuk itu saling mensupport, membagi support dan sharing. Karena ini dari semua disiplin ilmu loh. Ini sangat luar biasa. Ada lagi kita punya pimpinan partai perempuan, itu seperti Fairuz, anaknya Ibu Balgis Maskati, anaknya Pak Husain Maskati. Itu kita punya perempuan-perempuan yang luar biasa. Kita sebenarnya banyak, dan wadah itu harus dimanfaatkan betul-betul oleh perempuan. Menurutku ini peluang untuk kita perempuan Kaili bagaimana memanfaatkan wadah ini. Bukan berarti kita a priori dengan bukan. Tetapi paling tidak kita punya kesepakatan. Namanya kita kalau ngurus orang banyak kita ngurus kita dulu lah. Karena kita kan di daerah kita ada di Sulawesi Tengah,
dari 4 etnis kita masih boleh katakanlah kita masih mendominasi. Iya. Maka wajarlah kalau kita berpikir, dan mungkin di sana banyak berpikir juga seperti saya, seperti Maya, seperti teman-teman yang lain kemarin, tapi belum ketemu. Jadi saya mau mediasi itu, Iya. mau mediasi itu, karena kita ada yang jadi perempuan yang ada jadi profesor, waduh kalau doktor, ada yang politisi, ada pengusaha hebat, kayak kemarin Ibu Asmartati itu yang sampai menembus kelor menembus dunia. Apa kurangnya? Padahal dan bersedia untuk kita saling. Jadi kita bukan hanya kita bukan berbicara politiknya, tetapi bagaimana meningkatkan sumber daya perempuan-perempuan kita itu yang sangat potensial. Benar, Iya. benar Kak. Benar. Akses sekarang terbuka lebar. Ya, Informasi bisa terbuka lebar. iya. Bukan kayak dulu kita baku undang lama baru datang. Ada ini kita bikin grup, kita sudah bicara di situ. Nah, mungkin harapannya ke depan. Harapannya Maya. Iya, harapannya ke depan mungkin bisa melalui ini kita punya wadah pemersatu. Mungkin Kak Dewi bisa gagas, mulai berangkat dari sini sudah teridentifikasi karena ini masih kita ketemuan baru itu kita mau kemana? Kita mau kemana ke depan ini? Kita mau kemana? Kita bersama-samanya bagaimana bentuknya? Nggak usah lah organisasi permanen. Organisasi nggak harus organisasi kelompok, kelompok saja dulu. Kalau saya lihat ini hanya penguatan kok, memberi penguatan, penguatan kepada teman-teman. Dan satu yang kadang-kadang juga kita perempuan itu, kalau Maya hari ini tidak mau dibilang perempuan hebat, saya juga akan kecewa. Karena apa? Di umur begini sudah berkiprah di organisasi begitu banyak, kemudian sudah, dan saya tahu persis apa yang dilakukan di Libu Perempuan itu sesuatu yang luar biasa. Nah, kita tidak pernah mau percaya diri bahwa kita itu perempuan hebat. Beberapa juga kemarin. Saya explore, loh, kalau tidak hebat ngapain di situ? Jadi hebat itu yang dimaksud hebat itu apa? Orang-orang yang sudah berbuat, orang-orang sudah melakukan aktivitas yang sudah dirasakan oleh manfaat oleh masyarakat. Apa dia nggak hebat itu? Apa tidak ada hebat? Dan dari semua lini, Ibu, ada juga mungkin saudara-saudara kita yang apa saja yang dia lakukan. Kita harus juga perempuan mau mengangkat diri bahwa semua kita perempuan itu perempuan hebat. Seperti apa yang disampaikan Maya tadi. Dengan kegiatan yang 18 kegiatan dilakukan sehari. Apa perempuan tidak hebat itu ibu rumah tangga? Makanya saya kan sekarang ibu rumah tangga itu saya bukan selalu tidak. Ibu berkarir dalam rumah tangga. Iya benar. Iya. Nah, saya kira ini betul. Saya mengundang yang muda juga supaya memberikan juga kita support, dan kami juga mencari generasi-generasi muda karena harus ada regenerasi. Kami juga terus terang saja sudah di umur semua sudah kepala 6, ada kepala 7, jadi kita juga harus mentransfer ini kepada generasi-generasi muda. Makanya beberapa juga perempuan-perempuan hebat yang muda saya akan undang ke sini. Ada yang mungkin yang legislatif, mungkin ada juga yang berada di kantor-kantor kepolisian, Polwan dan lain-lain. Saya kira itu penting untuk kita lakukan. Nah sekarang Maya, saya mau minta closing statementnya untuk perempuan-perempuan yang ada di sana. Sebagai generasi muda atau perempuan muda hebat, karena beliau masih walaupun bukan generasi Gen Z, tapi masih muda kalau menurut saya. Nah, sebenarnya bagaimana perempuan merebut ruang-ruang yang tersedia? Karena ruang-ruang itu harus kita sendiri yang merebut dan kita sendiri yang memanfaatkan. Nah, hidup terhormat tanpa kekerasan terhadap perempuan. Waduh, luar biasa. Hari ini saya berdialog dengan aktivis perempuan, kemudian aktivis bukan cuma hanya perempuan loh, berkiprah di partai, dan juga masih banyak organisasi sosial lainnya di umur yang masih muda. Dan dengan itu saya memberikan apresiasi. Dan tentunya ini menjadi inspirasi buat generasi-generasi muda yang ada di sana agar bisa menjadi Maya-Maya yang selanjutnya.
yang dulu udah masih berdemo-demo, ini jago demo dulu tuh. Iya. Nah, tapi sekarang sudah begitu lebih konsen, Iya. langsung, dan untuk kita juga tentunya ini kemaslahatan umat. Jadi kita harus berpikir tentang kemaslahatan umat. Saya kira demikianlah dialog pendek kami bersama Maya Latopada di Notutura Channel Setia Pancamarga Palu. Semoga apa yang kami bicarakan malam ini akan bisa terrealisasi, dan tentunya insya Allah di tanggal 22 kami juga akan bertemu lagi untuk sharing, diskusi, dan mungkin ada hal-hal yang lain yang harus kita sampaikan. Saya kira itu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe Songgong Puasi.